agenda hari ini adalah pembuktian. Apa yang kita klaim semua terhadap dalam gugatan, semuanya ada. Malah kami mengurangkan bukti-bukti kami karena terlalu banyak. Kami hanya yang penting-penting saja kami buktikan. Karena kasihan kalau terlalu banyak, kami ini waktu kesita untuk pengadilan. Bukti-buktinya apa itu? Apa aja Bang? Apa Yang disahkan juga apa? Bukti itu seperti video ada, rekaman ada, surat ada, bukti tes kita diklaim narkotika kita ada, kita buktikan. Ada juga diagnosa dari dokter, semuanya ada. Dan ada kekerasan atau verbal di dalam video atau di dalam benda-benda itu ada. Tentang waktunya dari bukti sekarang dari kapan Bang? Bukti itu ada salah satunya yang sebelum pernikahan yang menyangkut dengan masalah pernikahan itu sendiri, terjadi lagi dalam pernikahan dan ketika dalam pernikahan. Dan bukti yang dapat dekat. Dan yang sebelum perkawinannya sebelum ternyata ada yang persamaannya ada dan ada yang orangnya sama ada, jadi belum move on mungkin Pak Andri. Jadi ya seperti itu, kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Bang, tadi mengatakan itu bukan Will, ternyata itu mantan istrinya yang masih Nah, hubungan untuk masalah anak. Itu terkesannya Roro cemburu dan apa? Oh begini. Itu gimana Bang? Gini, seorang nyai saja membiayai kehidupan istri yang tidak sahnya atau yang sahnya. Bukan membiayai terus ya, tapi pernah membantu. Berat untuk seorang nyai memberikan bantuan seperti itu. Artinya kan kita bisa menyimpulkan apakah mereka terlantar atau masih memerlukan bantuan. Kedua, itu istri yang sah. Ada juga yang istri tidak sah. Jadi sirih itu kan rahasia. Bawah tangan mungkin sah, tapi kalau sirih dia mengumpatkan dari istri yang pertama sebelumnya. Nah di situ sampai kami tidak tega ya, tidak bisa menceritakan semuanya. Itu sampai nyai menolong dia, saking kehidupannya itu prihatin. Nyai pun sampai membantu mereka. Nah ada juga yang satu lagi dia bilang istri sirih itu tidak ada batasan sampai kapan dia bercerai, tidak bisa. Dia bilang talak, wah saya penuh nafsu, nanti ketemu lagi dia bilang ini seorang istri. Jadi tidak jelas Andri ini menyatakan istri sirih sudah cerai atau belum. Apakah dia punya surat cerai dari nikah sirih itu? Apakah ada? Tidak ada. Jadi tidak ada batasan untuk seorang istri sirih itu sampai kapan mereka berakhir. Kalau mereka masih berhubungan tapi berhubungannya bukan sebatas anak, yang terakhir itu tidak punya anak kok. Jadi dibilang ke bunda kemana, atau ke dia lagi. Ya, itu yang membuat Nyai marah. Bang, tapi ketika itu tidak ada komunikasi. Ketika cemburu ada masalah dan cemburu itu sudah dijelaskan kalau itu sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa atau gimana dari pihak Anda sendiri? Jadi gini, ini masalahnya jadi masalahnya ketangkap tangan dan sudah dimaafkan oleh Nyai berkali-kali. Jadi mengulang kembali kesalahannya dan Nyai sudah cukup, sudah menyatakan cukup untuk hal seperti ini. Jadi Nyai lebih baik cut aja. Jadi kalau sudah cerai mungkin Mas Andri masih mau bersama dengan yang lain dengan mereka, ya Nyai terserah. Tapi ketika dalam pernikahan mohon jangan. Bang, dari pihak Anda juga akan membantah tentang video dan apapun yang tentang Anda itu akan membantah. Ini gimana tanggapan tentang hal ini Bang? Boleh, tapi nanti membantah, tapi kita akan semua lihat, itu akan hakim juga akan memutuskan apakah itu benar atau tidak. Bisa dilihat. Kan ada sesuatu yang tidak bisa dia bantah di dalam video itu. Ada yang kami tidak pantas mengungkapkannya di sini, susah untuk membantah video seperti itu. Bang, terkait itu Bang, apa masalah mistis yang itu akhirnya berbalik ke Mas Andri ini gimana Bang maksudnya? Jadi gini, masalah mistis itu kami kan selalu diserang, katanya mistis, benda pusaka atau apa. Benda pusaka itu memang tradisional Nyai sendiri dari orang tuanya dan tidak ada yang berbau mistis. Malah ketika tadi kami memeriksa kembali bukti-bukti itu, malah sebenarnya Pak Andri sendiri yang melakukan hal mistis. Contohnya adalah Aqua itu, dia suka menyiram-nyiram Omat Kamit di bengkelnya untuk Aqua itu. Saya nggak tahu untuk keberkahan untuk apa.
Kedua itu untuk juga menenangkan seorang. Saya nggak tahu yang mau ditenangi oleh Mas Andri itu adalah nyai atau selingkuhannya biar dia tenang. Nah seperti itu kan buat kami tidak Islami ya, tidak masuk akal untuk dalam kehidupan beragama. Mungkin juga kami akan menanyakan kepada pesulap merah, apakah ini fenomena perdukunan yang menyesatkan, ada jual beli botol aqua yang udah dibaca-baca di itu kami akan pertanyakan. Apakah pada saat dia joget-joget telanjang itu mungkin diduga satu ritual juga buat dia? Iya, dia kan selalu bilang bahwa dia striptis telanjang itu di depan kamar nyai yang secara pribadi. Tapi tidak, yang dia lakukan itu di depan kamar nyai yang ada foto bunda, dia melakukan itu. Itu menyakitkan hati nyai karena dia kehilangan bunda, dia paling dekat sama bunda, dan itu dilakukan terhadap dia. Kami pikir tujuannya apa gitu? Apakah itu seorang imam seperti itu? Kedua, berbicara tentang imam, Pak Andri ini banyak nih imam buat kepada will-willnya. Jadi nyai tidak mau terlibat kalau Pak Andri sebagai imam, sebagai banyak wanita. Tidak setuju. Dia kan menari-nari gitu katanya untuk menghibur nyai kalau dia lagi bete gitu. Iya, karena Pak Andri selalu mengatakan, Mas Andri, dia menari-nari striptis itu di dalam kamar. Yang bahwa tadi kita sudah buktikan bahwa di ruangan depan kamar mereka, kamar pribadi mereka, ada lukisan bunda. Di situ Mas Andri nari-nari tidak memakai busana. Menurut kami saja yang bukan masuk dalam pribadinya, itu sesuatu yang aneh, yang tidak perlu layak dilakukan oleh seseorang. Bang, kapan rencana Abang mau minta anjuran atau nasihat ke pesulap merah? Nanti kami akan komunikasi dengan beliau, kami akan menanyakan seperti itu. Apakah ini hanya cuman penglaris atau apa, itu akan kami pertanyakan. Walaupun hubungannya nanti sudah putus, apakah ada hipnotis atau apa, kami kan tidak tahu. Kami tidak bisa, lawyer ini tidak bisa membuat kesimpulan sendiri untuk memberikan berkah, penglaris atau apa, kami tidak bisa. Bang, mengenai nafkah, Bang.